semuanya, apa kabar? Kami dari kelompok 5 TPB 13 akan menjelaskan tentang air mancur heron sebagai tema tugas RBL kami. Sebelum itu, kita cari tahu dulu yuk, apa sih RBL itu? RBL merupakan singkatan dari Research Based Learning, yaitu suatu penerapan ilmu fisika dalam bentuk alat sederhana pada aktivitas analisis dan evaluasi untuk meningkatkan kemampuan serta pemahaman mahasiswa terhadap ilmu fisika. Sekarang kita langsung aja yuk ke materinya. Pertama, kami akan membahas tentang konsep hukum Bernoulli yang akan disampaikan oleh rekan saya, Arofi. Nama saya Arofi Levi Razak, NIM 121370061 dari Prodi Teknik Pertambangan. Hukum Bernoulli adalah jumlah dari tekanan serta energi kinetik tiap volume dan energi potensial tiap volume yang berada di setiap titik sepanjang aliran fluida adalah sama. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli, seorang matematikawan Swiss yang menemukannya pada tahun 1700-an dan tahun 1738 berhasil mempublikasikan pertama kali terkait dalam aliran fluida yang berjudul hidrodinamika. Persamaan Bernoulli memiliki hubungan antara tekanan, kecepatan fluida, dan elevasi dalam sistem aliran hukum Bernoulli secara umum yang menyatakan semakin besar kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil kecepatan fluida dalam suatu pipa, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Rumus hukum Bernoulli dan air mancur heron. Nama saya Bayahakin Nanda Prasetya, NIM 121370083 dari Prodi Teknik Pertambangan. Air mancur heron ini menggunakan hukum Bernoulli, yang mana bahwa kerja yang dilakukan fluida persatuan volume oleh fluida sekitarnya akan sama dengan jumlah perubahan energi kinetik dan energi potensial persatuan volume selama aliran. Prinsip ini dapat dilihat penerapannya pada botol bagian atas dan air yang dipancurkan. Energi potensial air persatuan volume yang berada pada wadah atas adalah ρGH2 dan energi potensial saat air dipancurkan adalah ρGH. Sedangkan energi kinetik air pada botol atas sama dengan 0 dan energi kinetik air yang dipancurkan adalah ρV²/2, sehingga dapat kita rumuskan dengan persamaan Bernoulli, yaitu ρ atom ditambah ρV² dibagi 2 ditambah ρGH1 sama dengan ρ atom ditambah ρGH2, sehingga diperoleh kecepatan air yang dipancurkan dengan rumus V sama dengan akar 2G dikali dengan H2 dikurang H1 sama dengan akar 2 delta ρ dibagi ρ. Dari persamaan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa air yang dipancurkan akan semakin cepat jika perbedaan tekanan di botol tengah dan bawah semakin besar. Nah, efek pancuran air mancur ini dapat diperoleh dengan memperbesar tekanan fluida botol bagian bawah dan botol bagian tengah. Selanjutnya, apa itu air mancur heron? Nama saya Numar Fardiansah, NIM 121370058 dari Teknik Pertambangan. Air mancur ini biasa disebut air mancur heron atau terkenal dengan nama Heron's Fountain. Heron's Fountain adalah mesin hidrolik yang diciptakan oleh penemu bernama Hero. Dia adalah seorang ahli matematika atau fisika Yunani yang aktif di kota Alexandria. Dia juga dikenal dengan sebutan Heron of Alexandria. Saat dia mempelajari tekanan udara dan uap, dia menciptakan sebuah mainan yang menyemburkan air. Mainan ini disinyalir sebagai cara beliau untuk mengajarkan sebuah prinsip-prinsip fisika atau matematika mengenai energi potensial yang dapat memberikan listrik, dibuat dari prinsip air, gravitasi, dan kompresi. Air mancur heron menggunakan prinsip Bernoulli sebagai cara kerjanya. Alat dan bahan air mancur heron. Perkenalkan, nama saya Iva Suryananda dengan NIM 1213766 dari Prodi Teknik Pertambangan. Alat dan bahan dari pembuatan air mancur heron adalah botol plastik 3 buah, selang air, glue gun, gunting, lilin, dan paku. Langkah-langkah pembuatan air mancur heron. Pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Potong satu botol plastik menjadi 2 bagian.
Kedua, beri lubang pada setiap tutup botol menggunakan paku panas. Ketiga, potong selang menjadi 3 bagian dengan ukuran yang disesuaikan oleh panjang botol. Keempat, masukkan 2 buah selang pada botol C yang dihubungkan hingga botol B. Yang kelima, masukkan selang pada bagian A dihubungkan selang bagian B sehingga pada bagian B terdapat 3 buah selang. Yang terakhir, hubungkan bagian A dengan bagian B menggunakan lem tembak sehingga air mancur heron terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian A, B, dan C yang disatukan. Prinsip kerja air mancur heron. Perkenalkan, nama saya Elnandri Saklatu Putih dari Teknik Pertambangan dengan NIM 121370049, mana air mancur heron ini dapat beroperasi. Air mancur heron yang kami buat terdiri dari 3 bagian, yaitu botol bagian atas, botol bagian tengah, dan botol bagian bawah. Terdapat juga 3 selang yang terhubung di air mancur heron ini. Selang pertama berada di tengah botol, yang menghubungkan antara botol bagian atas dan botol bagian bawah. Selang ini berfungsi untuk mengalirkan air dari botol atas langsung menuju botol bawah. Selang yang kedua adalah selang yang menghubungkan botol tengah dengan botol bawah. Selang ini berfungsi untuk menyalurkan udara dari botol bawah ke botol tengah. Dan selang yang ketiga atau selang yang terakhir adalah selang yang menghubungkan botol tengah dan botol atas. Selang ini berfungsi untuk mengalirkan air dari botol tengah menuju botol atas. Saya akan menjelaskan cara beroperasi air mancur heron ini lebih rinci. Mula-mula, tekanan udara di dalam botol tengah dan botol bawah sama dengan tekanan udara di luar botol. Setelah botol atas diisi oleh air, maka air akan mengalir dari botol atas ke botol bawah melalui selang pertama. Ketika botol bawah mulai terisi air, tekanan udara dalam botol menjadi lebih besar dari tekanan udara di luar botol. Tekanan ini kemudian dilanjutkan ke botol tengah melalui selang kedua. Tekanan udara dalam botol tengah sekarang menjadi lebih besar dari tekanan udara di luar botol. Tekanan ini kemudian mendorong air yang terdapat dalam botol bagian tengah, sehingga air mencari jalan keluar melalui selang ketiga menuju botol bagian atas. Apabila air telah sampai di botol bagian atas, maka akan tercipta pancuran air. Proses pancuran air inilah yang menentukan apakah air mancur heron ini bekerja atau tidak. Apabila air terpancur, maka dapat dikatakan air mancur heron ini berhasil bekerja. Tinggi permukaan air pada botol 3 akan selalu tetap. Hal ini terjadi karena air yang meluncur ke botol bagian bawah akan selalu tergantikan oleh air mancur dari botol bagian tengah. Kelebihan dan kekurangan air mancur heron. Nama saya Muhammad Bintang Satrijaya, NIM 121370077 dari Prodi Teknik Pertambangan. Kekurangan dari percobaan air mancur heron. Yang pertama, udara yang masuk harus diperhatikan. Botol tidak boleh bocor, karena apabila botol bocor, udara dari luar akan masuk, sehingga tekanan pada botol tidak seimbang. Yang kedua, ukuran selang yang digunakan harus sama, karena apabila berbeda, air yang akan mancur akan lebih kecil, bahkan tidak mengalir. Kelebihan air mancur heron. Yang pertama, alat dan bahan mudah didapatkan. Yang kedua, air mancur heron ini dapat dioperasikan tanpa listrik. Yang ketiga, proses pembuatan air mancur heron ini sangat mudah dan sederhana karena tidak membutuhkan keahlian khusus. Itu dia penjelasan kami mengenai penerapan hukum Bernoulli pada air mancur heron. Terima kasih sudah menonton video kami.